Yang pertama, menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pernahkah Anda berpikir seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Thomas Hobbes tahun 1588 sampai dengan 1679 Masehi. Dalam bukunya, Leviathan pernah mengatakan, Homo homina lupus artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua, tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat tidak memerlukan aturan hukum. Namun Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi pernah menyatakan ubi societas ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Yang pertama, Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tahun 1982. Pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua, Kranenburg pada tahun 1975. Ilmu Negara Hukum Jakarta Pratnya Paramita. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Amandemen. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan, sebagaimana telah diuraikan pada bab 4, terdapat 6 agenda reformasi. Satu diantaranya adalah penegakan hukum. Pada bab 1 telah diungkapkan sejumlah permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum adalah: yang pertama, perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Yang kedua, masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Yang ketiga, maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Yang keempat, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Dan yang kelima, pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan dalam pikiran kita. Oleh karena itu, Anda dapat mempertanyakan secara kritis terhadap masalah-masalah tersebut. Bagian C menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya mensejahterakan masyarakat. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Ada dua pembagian besar hukum. Yang pertama, hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa-menyewa, maupun pembagian waris. Yang kedua, hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum, misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Dalam menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia terbagi menjadi dua lembaga. Yang pertama, lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Yang pertama, lembaga penegak hukum. Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya, maka dibentuk beberapa lembaga aparat penegak hukum, yaitu antara lain kepolisian yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik, kejaksaan yang fungsi utamanya sebagai lembaga penuntut, kehakiman yang berfungsi sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, dan yang terakhir lembaga penasehat atau memberi bantuan hukum. Yang kedua, lembaga peradilan.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam lembaga peradilan terbagi menjadi 3 peradilan, yang pertama peradilan agama, yang kedua peradilan tata usaha negara, dan yang ketiga peradilan umum. Dalam peradilan umum digunakan beberapa tingkat atau bidang pengadilan, yaitu yang pertama pengadilan negeri. Dikatakan pengadilan tingkat pertama karena pengadilan negeri merupakan badan pengadilan yang pertama atau permulaan dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya setiap perkara hukum harus diselesaikan terlebih dahulu oleh pengadilan negeri sebelum menempuh pengadilan tingkat banding. Yang kedua, pengadilan tinggi. Putusan hakim pengadilan negeri yang dianggap oleh salah satu pihak belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran dapat diajukan banding. Yang ketiga, pengadilan tingkat kasasi. Apabila putusan hakim pengadilan tinggi dianggap belum memenuhi rasa keadilan dan kebenaran oleh salah satu pihak, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta kasasi kepada Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, penasihat hukum. Penasihat hukum merupakan istilah yang ditujukan kepada pihak atau orang yang memberikan bantuan hukum atau pengacara. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegak hukum sering memberlakukan hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Yang ketiga, lembaga kehakiman. Negara kita telah memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Organisasi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum dan terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Mari kita perhatikan kasus yang terjadi di masyarakat sebagai berikut. Kasus sandal jepit ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dengan sidang kasus sandal jepit dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi, hukum 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan Bribtu Sulteng Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011 lalu, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota Indonesia. Di negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan lembaga, dan aparatur penganut hukum.